Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hopefully it's a healthy always. Thank you for joining English class with me, Miss Tami. Oke, di video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 5 SD. Nah, di kesempatan kali ini yang akan kita pelajari yaitu chapter 2. Today is Sunday. Nah, di chapter 2 ini ada dua materi pokok yang akan kita pelajari bersama, yang akan kita bahas bersama, yaitu materi yang pertama ada names of day, nama-nama hari. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, ada 7 nama hari dalam satu minggu. Nah, tapi apakah kalian sudah tahu dan sudah hafal nama-nama hari tersebut dalam bahasa Inggris? Jika belum, maka nanti akan kita pelajari bersama. Oke, lanjut ke yang materi kedua, itu ada simple past tense. Nah, simple past tense ini bentuk kalimat yang sudah terjadi di masa lampau dan sudah berakhir di masa lampau. Nah, berbeda dengan past continuous tense. Nah, kalau past continuous tense itu kejadian di masa lalu tetapi masih berlanjut di masa yang sekarang gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja simak baik-baik dan pelajari dengan teliti materi yang akan diberikan berikut ini. Check it out. Names of days, nama-nama hari. Sunday, Sunday artinya minggu. Monday, Monday artinya Senin. Tuesday, Tuesday artinya Selasa. Wednesday, Wednesday artinya Rabu. Thursday, Thursday artinya Kamis. Friday, Friday artinya Jumat. Saturday, Saturday artinya Sabtu. He went to Jakarta last Monday, yang artinya dia pergi ke Jakarta hari Senin lalu. I was in English class every Thursday, yang artinya saya ikut kelas bahasa Inggris setiap hari Kamis. Simple past tense, kata kerja di masa lalu. Sebelum kita masuk ke materi yang kedua, mari kita pahami keterangan waktu untuk menyatakan past tense. Today artinya hari ini. Yesterday artinya kemarin. Tomorrow artinya besok. Next, day before artinya hari sebelum. Day after artinya hari setelah.
Day after tomorrow artinya lusa. Next, last week artinya minggu lalu. Last month artinya bulan lalu. Last year artinya tahun lalu. Simple past tense. Simple past tense digunakan untuk mengungkapkan suatu tindakan atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi, kejadian yang diceritakan dimulai dan berakhir di masa lalu. Di dalam penyusunan kalimatnya terdapat dua struktur. Yang pertama, verbal sentence. Yang kedua, nominal sentence. Oke, dari dua struktur tadi terdapat cara penulisan untuk menjadi sebuah kalimat. Tetapi tidak sembarangan membuat kalimatnya. Ada rumus tersendiri untuk menjadi sebuah kalimat. Nah, yang akan dijelaskan yang pertama, rumus penulisan verbal sentence. Rumus kalimat regular verb. Subject plus verb dengan imbuhan ed di belakang kalimat plus objek. Selanjutnya, rumus kalimat irregular verb. Subject plus verb 2 plus objek. Dua rumus ini digunakan untuk membuat kalimat bertanda positif. Maksudnya, itu kalimat yang tidak ada imbuhan not atau imbuhan kalimat tanya. Berikutnya, rumus kalimat regular verb bertanda negatif. Subject plus did plus not plus verb 1 plus objek. Berikutnya, rumus kalimat irregular verb bertanda negatif. Sama dengan regular verb, untuk yang irregular verb itu bedanya hanya pada verbnya. Kalau irregular, verbnya itu tidak beraturan. Next, rumus kalimat tanya regular dan irregular verb. Nah, kedua verb ini sama rumusnya. Did plus subject plus verb 1 plus objek plus tanda tanya. Nah, yang membedakan dari keduanya itu terdapat di verbnya. Untuk yang verb irregular mengikuti dengan kalimat yang bertanda negatif tadi. Contoh kalimat verbal sentence. Regular verb. Nah, di situ ada contoh kalimat yang bertanda positif. I watched television last night. Nah, yang menjadi subjek di situ adalah I. Terus yang menjadi verbnya adalah watch, yang ditandai dengan akhirnya ed. Lalu untuk objeknya ada television dan keterangan waktunya yaitu last night. Oke, selanjutnya kita buat kalimat yang positif tadi menjadi kalimat bertanda negatif dengan memperhatikan rumus regular verb yang bertanda negatif, yaitu kalimatnya contohnya I did not watch television last night. Nah, untuk yang I itu subjeknya seperti tadi. Lalu karena kalimatnya negatif, kita ganti atau tambahkan dengan kalimat did not. Lalu untuk yang verbnya, yang kata belakang ed-nya itu kita hapus menjadi watch.
Terus untuk objek masih sama seperti tadi, television, tidak ada perubahan. Dan untuk keterangan waktu juga sama, tidak ada perubahan, masih tetap last night. Next, ada contoh kalimat tanya regular verb, yaitu did I watch television last night? Nah, di kalimat tanya ini sedikit berbeda penulisannya. Yang pertama kita tulis itu did, ya. Terus kita tambahkan subjek. Subjeknya di sini yaitu I. Nah, ditambahkan lagi dengan verb. Verbnya verb 1 yaitu watch. Nah, ditambahkan lagi dengan objek. Objeknya di sini adalah television. Terus lanjut ke yang terakhir, itu keterangan waktu. Keterangan waktunya masih tetap sama, yaitu last night. Selanjutnya, contoh kalimat irregular verb. Nah, di contoh kalimat ini untuk verb 2-nya itu berbeda dengan yang regular verb. Nah, untuk irregular verb 2-nya menggunakan yang tidak beraturan. Artinya, verb 1 dengan verb 2 berbeda. Misalkan verb 1-nya itu give. Nah, untuk yang verb 2-nya menjadi gave. Contoh kalimat positif irregular verb. She gave bicycle last week. Nah, untuk subjeknya yaitu she. Untuk verb 2-nya itu gave. Karena menggunakan verb 2 tidak beraturan. Lalu untuk objeknya ada bicycle. Dan untuk keterangan waktunya yaitu last week. Contoh kalimat negatif irregular verb. She did not give bicycle last week. Nah, yang menjadi subjeknya itu sama, yaitu she. Lalu untuk tambahannya kita tambahkan kata did not. Kemudian untuk verbnya, verb 2 diganti menjadi verb 1. Nah, verb 1-nya itu give. Lalu untuk objeknya masih sama seperti yang di atas, yaitu bicycle. Kemudian untuk keterangan waktu yaitu last week. Kemudian contoh kalimat tanya irregular verb. Did she give bicycle last week? Nah, di situ seperti yang regular verb tadi, untuk kalimat awalnya itu did. Nah, selanjutnya kita tambahkan subjeknya yaitu she. Nah, kita tambahkan lagi verb 1-nya yaitu give. Nah, untuk objek itu masih sama seperti tadi, yaitu bicycle. Dan untuk keterangan waktu juga masih sama, yaitu last week. Oke, setelah tadi kalian mempelajari rumus penulisan verbal sentence dan contoh kalimatnya, sekarang kita beralih ke rumus penulisan nominal sentence. Nah, di rumus penulisan ini kalian bisa baca dan pahami baik-baik secara teliti juga, karena tidak akan
Ibu jelaskan kembali satu persatu untuk menghemat waktu dan mempercepat waktu. Langsung saja Ibu akan memberikan contoh kalimat dari penulisan nominal sentence. Oke, sebelum ke contoh kalimat nominal sentence, coba diperhatikan terlebih dahulu subjek to be yang ada pada tabel berikut ini. Nah, untuk subjek I, he, she, it itu menggunakan kata atau to be was karena bersifat tunggal. Nah, untuk you, we, dan they itu menggunakan to be were. Nah, kenapa you bukan menggunakan to be was? Karena you di sini adalah kata benda yang menggantikan orang kedua. Contoh kalimat positif nominal sentence. I was a history teacher before. Nah, yang menjadi subjeknya yaitu I. Lalu, karena tadi di rumusnya ada was atau were, maka ditambahkan dengan was. Dan sebelumnya tadi sudah dijelaskan juga di tabel bahwa I itu memakai to be was. Lalu untuk objeknya ada teacher dan keterangan waktunya yaitu before. Oke, lanjut ke contoh kalimat negatif nominal sentence. I was not a history teacher before. Nah, karena di sini bersifat negatif, maka memakai tambahan not saja ya untuk kalimatnya. Jadi yang lainnya itu tetap sama seperti contoh kalimat yang positif. Selanjutnya kalimat tanya nominal sentence. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di rumus yang nominal sentence tadi, bahwa kalimat tanya yang pertama ditulis adalah was, lalu diikuti dengan subjek. Nah, subjeknya di sini adalah I, lalu diikuti oleh objek. Nah, objeknya di sini yaitu teacher. Dan yang terakhir keterangan waktunya adalah before. Dengarkan baik-baik soal yang akan Ibu ucapkan berikut ini. Nah, tulis jawaban apa yang kamu dengar ke LKS halaman 16, individual work yang bagian A. Oke, kita mulai. Nomor 1. Benny did his homework yesterday. Benny did his homework yesterday. Nomor 2. The student studied English with Miss Tammy. The student studied English with Miss Tammy. Nomor 3. Lina helped her mother
last week. Lina helped her mother last week. Nomor 4. He went to the beach last year. He went to the beach last year. Nomor 5. Benny dan Iwan play football yesterday. Benny dan Iwan play football yesterday. Oke, itu dia materi-materi yang sudah Ibu bahas pada kesempatan kali ini. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang Ibu berikan? Mudah-mudahan semuanya sudah paham ya dengan materi yang Ibu sampaikan. Jika masih ada yang kurang paham, boleh diulang kembali video penjelasan dari Ibu ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk materi chapter 2 ini yaitu kita menjadi lebih mengetahui dan lebih hafal tentunya mengenai nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Lalu kita juga menjadi lebih tahu mengenai simple past tense. Nah, di simple past tense tadi sudah dijelaskan, ada rumus dan ada contoh kalimatnya. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu materi untuk chapter 2 ini. Mudah-mudahan di materi kali ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih mengenai pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan kali ini. Oke, akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.